salli ala Muhammad. Tatkala menimpa musibah terhadap saudaranya, mereka akan menolaknya, tidak mau menolongnya. Wa yatawallaw, mereka menolaknya, tidak mau menolongnya. Saudaranya, tetangganya yang ditimpa musibah, tidak mau, enggan, menolak untuk menolongnya. Wahum farihun, dan mereka bergembira, bersenang hati tatkala melihat saudaranya, tatkala melihat tetangganya tertimpa musibah. Naudzubillah, ya, bukan ciri-cirinya orang yang beriman, namun inilah ciri-cirinya orang munafik. Tatkala tetangganya, tatkala saudaranya ditimpa musibah, mereka enggan untuk menolongnya, bahkan mereka bersenang hati atas musibah yang menimpa saudaranya. Naudzubillah. Kita punya prinsip sebagai orang yang beriman. Kita punya prinsip sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita tidak bisa mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita, maka keimanan kita tidak sempurna. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang, bahkan tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ihwanihi minal anbiya mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wal jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sifir rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahfuzan fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awali. Ya hasanal fi'ali ya qayyim bil zawali mubdam lam yatawal hamdul minna wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi
Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu zama'u tanazza'a an qawli wa fi'li bihi yastafi min kulli dahi wa nuru dalilul li qalbi Dajjali ya Rabbi mati'ani bisirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mughalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wasallim kulla yawmin wa laylatin ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 52. A'udzu billahi minan nar. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Sadaqallahul azim. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, hal tarabbasuna bina, hal apakah tarabbasuna bina, menunggu-nunggu kami, illa ihdal husnain, kecuali ihdal husnain, salah satu kebaikan dari kedua kebaikan. Illa ihdal husnain, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Wa nahnu, dan kami,
natarabbasu bikum, menunggu terhadap kalian, ayyusibakumullah, sungguh menunggu-nunggu musibah yang akan menimpa kepada kalian, yang diberikan oleh Allah bi'adzabin, berupa azab, min indihi, dari sisinya Allah, atau bi'aidina, melalui tangan-tangan kami. Fatarabbasu, maka tunggulah kalian, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, mutarabbisun, sama-sama menunggu. Ini orang mukmin, orang muslim berhadapan dengan orang kafir, berhadapan dengan orang-orang munafik dalam peperangan. Sudah dijelaskan bahayanya orang munafik tatkala peperangan melawan musuh, berperang fi sabilillah, mereka menjadi penggembos semangat perjuangan dari kaum muslimin. Makanya kita harus selalu waspada dan hati-hati terhadap sifat-sifat munafik yang terdapat pada diri kita yang utama. Kemudian kita harus berhati-hati terhadap orang-orang munafik di luar kelompok kita. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, hal tarabbasuna bina, apakah menunggu kalian bina terhadap kami, menunggu-nunggu kami tatkala proses peperangan, tatkala peperangan terjadi, apa yang kami tunggu-tunggu? Illa ihdal husnain, illa ihdal husnayain, kecuali satu di antara dua kebaikan. Apa itu? Hidup mulia atau mati syahid, menang dalam peperangan atau gugur dalam medan pertempuran, iskariman au mutsyahidan. Itulah semboyan bagi kita umat Islam, bagi kita orang-orang yang beriman, mulai zamannya kanjeng Nabi sampai yaumul qiyamah nanti harus dipegang. Semboyan kita adalah iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Jadi kita berjuang ada tujuannya. Kalau kita menang, kita akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kita kalah, gugur di medan pertempuran, kita akan mati syahid, yang pastinya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdal husnayain, satu di antara dua kebaikan, iskariman au mutsyahidan, mati dalam keadaan syahid atau hidup dalam kemuliaan. Iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu pegang, itu semboyan dalam kehidupan kita, agar kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, asalkan kita semuanya disandarkan, didasari kepada atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, berjayalah kita ataupun kita dalam keadaan tidak berjaya, tetap kita akan hidup mulia atau mati syahid. Landasi semua atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa nahnu tarabbasu bikum, dan kami menunggu bikum terhadap kalian, ayyusibakumullah, apa yang akan ditimpakan kepada kalian oleh Allah, bi'adzabin min indihi, yaitu azab dari sisinya langsung, au bi'aidina, atau melalui tangan-tangan kami. Jadi dalam peperangan itu bisa saja terjadi Allah menurunkan azab terlebih dahulu, jadi tidak ada peperangan, atau tetap ada peperangan, orang-orang kafir, orang-orang munafik terbunuh melalui tangan-tangannya mujahid. Fatarabbasu, maka tunggulah kalian, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, mutarabbisun, sama-sama menunggu. Jadi sama-sama melihat, sama-sama memantau apa yang akan terjadi. Jelas kalau orang kafir, surganya ini ada di dunia, tidak mempercayai adanya akhirat. Jadi kalau mereka menang, sama, mereka akan mendapatkan harta rampasan. Namun tatkala mereka kalah, mereka tidak ada keyakinan bahwa besok ada yaumul kiamah. Hidup ya hidup di atas dunia ini, setelah itu sudah tidak ada kehidupan lagi. Itu menurut keyakinan orang-orang kafir. Sedangkan kita umat Islam, orang yang beriman, meyakini bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Makanya jelas, tatkala kita umat Islam menang, tatkala peperangan, maka kita juga akan mendapatkan harta rampasan, akan mendapatkan kemuliaan, berjaya Islam. Namun apabila kita gugur di medan pertempuran, jelas kita mati, kita gugur dalam keadaan syahid, dan jaminannya adalah surga. Makanya kita harus berjuang. Niatkan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu didasari atas keimanan kepada Allah. Profesi apapun kita, seorang pelajarkah, seorang mahasiswakah, seorang pegawai-kah, seorang karyawankah, seorang pengusahakah kita, dasari semua apa yang kita lakukan, profesi yang kita lakukan, didasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita meninggal dalam kita melakukan profesi kita yang didasari atas keimanan kepada Allah, pastinya kita akan meninggal dalam keadaan syahid. Karena kita berusaha sungguh-sungguh mencari ilmu, sungguh-sungguh mencari harta untuk menghidupi keluarga, sungguh-sungguh berbisnis untuk memuliakan keluarga. Toh akhirnya kita meninggal dalam pekerjaan kita, pastinya kita akan dicap oleh Allah sebagai mujahid sejati, yaitu masih dalam keadaan syahid. Makanya kalian jangan separuh-separuh, gak boleh jadi seorang pemalas, harus sungguh-sungguh. Katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, anfiku, berinfaklah kalian, tau'an, dengan sukacita, au karhan, atau dengan terpaksa sekalipun, la yutaqabbal minkum, tentunya tidak akan diterima minkum infak kalian. Innakum, sesungguhnya kalian, kuntum, menjadi kalian, kauman fasikun, termasuk kaum yang fasik, ya. Kaum yang fasik melanggar ketentuan syariat-syariat yang telah Allah tetapkan, ya. Walaupun berinfak dengan sukacita, pasti ada tujuan, bukan tujuannya Allah, tujuan pribadi, biar dikatakan seorang dermawan, ya. Atau karena saking meditnya, au karhan, atau dalam keadaan terpaksa. Apapun yang
dilakukan. Kalau terpaksa berarti tidak ikhlas ya. Walaupun dengan sukacita namun tujuannya bukan karena Allah juga tidak akan diterima ya. Sukacita tapi bukan tujuannya untuk Allah atau terpaksa, itu infaknya tidak akan diterima. Makanya hati-hati, infak sedekah harus hati-hati. Berinfak, bersedekah dengan sukacita namun tujuannya bukan karena Allah, tujuannya karena ingin dipuji agar orang tahu kalau dirinya dermawan, itu infaknya tidak akan diterima. Atau infaknya karena terpaksa, karena ada mertua ya, terpaksa berinfak, karena dilihat orang banyak terpaksa berinfak, juga tidak akan diterima. Itulah sifatnya dari kaum yang fasik, sifatnya dari orang-orang yang fasik ya, melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Wa ma, dan barang mana ahum yang menimpa kalian, yang menghalang-halangi kalian, antukbalah, untuk diterima, minhum, dari kalian, nafaqatuhum, infak-infak kalian, infak-infak mereka, illa, kecuali annahum, sesungguhnya kalian, kafaru, kafir kalian, ingkar kalian, billahi, terhadap Allah, wa bi rasulihi, dan ingkar kalian kepada Rasulillah. Jadi kenapa infak mereka tidak diterima? Apa yang menjadi faktor penghalang sehingga infaknya orang-orang kafir tidak diterima oleh Allah? Yang pertama, karena annahum kafaru billah, karena mereka kufur, ingkar kepada Allah, wa bi rasulih, dan ingkar kepada Rasulullah. Jadi faktor utama ini, infak sedekah kita tidak diterima oleh Allah karena kita ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah. Dan apalagi, wala ya'tunas shalah illa wahum kusala, dan tidaklah mereka mengerjakan sholat kecuali mereka dalam keadaan malas. Ini juga tidak diterima oleh Allah infaknya, sedekahnya, kalau mereka melaksanakan sholat dengan keadaan malas ya. Makanya jangan malas-malas, jangan aras-arasan dalam mengerjakan sholat. Wala yunfikuna, dan tidaklah berinfak mereka, orang-orang kafir, illa wahum karihun, kecuali mereka dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tidak suka ya. Jadi ada 4 yang menyebabkan infak mereka terhalangi dari diterima oleh Allah. Yang pertama, karena mereka kufur, mereka kafir, ingkar, annahum kafaru billah, ingkar kepada Allah, wa bi rasulih, dan mereka ingkar kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, wala ya'tunas sholata illa wa hum kusala, dan tidaklah mereka mengerjakan sholat, melaksanakan sholat, menunaikan sholat, illa wa hum kusala, kecuali mereka dalam keadaan malas. Makanya kalian tak boleh sholat itu dalam keadaan malas ya. Kalau sholat sudah dilakukan dalam keadaan malas, sudah jelas di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa munafik. Inna afqala sholatin alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Sungguh sangat berat sholat bagi orang-orang yang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh ya.
Sholat isya dan sholat subuh. Makanya hati-hati. Kalau kita sudah malas, kalau kita sudah berat hati untuk menghadiri masjid-masjidnya Allah, untuk menghadiri musola, untuk melakukan sholat isya, untuk melakukan sholat subuh, hati-hati, kita termasuk dalam jiwa-jiwa munafiknya. Jangan sampai kita menghadiri sholat isya dan sholat subuh dalam keadaan berat hati, dalam keadaan malas ya. Inna afqala sholatin alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Jadi sungguh sangat berat sholat bagi orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuhnya. Jadi kita bisa mengukur diri kita sendiri. Tatkala kita melakukan sholat isya, tatkala kita melakukan sholat subuh, kalau itu didasari karena kemalasan, didasari karena berat hati melakukannya, hati-hati, dalam jiwa kita sudah terjangkiti jiwa-jiwa munafik. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Dan seandainya mereka tahu kebaikan yang ada di antara keduanya, yaitu sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma, maka mereka akan sungguh-sungguh mendatanginya, walau habwan, walaupun dengan keadaan merangkak, walaupun mereka melakukannya dengan merangkak sekalipun, pastinya mereka akan melakukannya. Sayangnya mereka sudah terjangkiti jiwa-jiwa munafik, yaitu jiwa pemalas, jiwa berat hati, makanya mereka tidak akan melakukannya. Bagi kita orang Islam, bagi kita orang yang beriman kepada Allah, pastinya sebaiknya kita tetap semangat untuk melakukan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah ya. Wala yunfikuna illa wa hum karihun, dan tidaklah diterima infak mereka illa wa hum karihun, mereka tidak akan berinfak illa wa hum karihun, kecuali mereka berinfak sedekahnya dalam keadaan terpaksa ya. Makanya kita kalau berinfak sedekah harus ikhlas. Kalau kita melakukan dengan sukacita, itu tujuannya hanya untuk Allah, bukan karena supaya kita dikenal sebagai orang yang dermawan ya. Hati-hati. Ciri-ciri orang munafik yang kemarin, tatkala menimpa musibah terhadap saudaranya, mereka akan menolaknya, tidak mau menolongnya. Wa yatawallau, mereka menolaknya, tidak mau menolongnya. Saudaranya, tetangganya yang ditimpa musibah, tidak mau, enggan, menolak untuk menolongnya. Wa hum farihun, dan mereka bergembira, bersenang hati tatkala melihat saudaranya, tatkala melihat tetangganya tertimpa musibah. Naudzubillah ya. Bukan ciri-cirinya orang yang beriman, namun inilah ciri-cirinya orang munafik. Tatkala tetangganya, tatkala saudaranya ditimpa musibah, mereka enggan untuk menolongnya, bahkan mereka bersenang hati atas musibah yang menimpa saudaranya.
Na'udzubillah. Kita punya prinsip sebagai orang yang beriman. Kita punya prinsip sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita tidak bisa mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita, maka keimanan kita tidak sempurna. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang, bahkan tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi kalau ada saudaranya sedang ditimpa musibah, kita seharusnya juga ikut bersedih hati. Kalau bisa, kita mempunyai kemampuan, kita harus menolongnya, ya. Jangan sebaliknya. Tatkala tetangganya, saudaranya ditimpa musibah, kita bersenang hati dan enggan menolongnya. Na'udzubillah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.